Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngejelasin secara singkat buku ini. Kalau nama bahasa Arabnya Fandel La Mubala. Kalau nama bahasa Inggrisnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Kalau bahasa Indonesianya Seni Bodo Amat. Buku ini dianggap salah satu buku terbaik yang ngomongin gimana kita cara ngatur perasaan, ngurangin stres sama cemas, dan bisa punya hidup yang lebih seimbang dan bahagia dengan belajar seni bodo amat. Selamat datang di channel Tu Kita. Perkenalan saya Nizar, di Nizar Riyadh. Mark Manson itu yang nulis buku ini dan dia blogger asal Amerika. Lahir tahun 1984, 9 Maret. Dia terkenal banget sama gaya tulisnya yang belak-belakan dan gak biasa di dunia pengembangan diri. Beberapa karya yang paling terkenal yaitu yang pertama, Seni Bodo Amat, yang kita akan bahas di video ini. Buku ini salah satu buku yang sukses di seluruh dunia yang sudah diterjemahin 65 bahasa. Yang kedua yaitu Everything is Fucked. Buku ini ngejelasin konsep harapan dan penderitaan di dunia sekarang. Dan selanjutnya Attract Woman Through Honesty, kolaborasi sama Will Smith. Mark Manson gak ikutin jalur akademi yang standar kayak penulis dan pemikir yang lain. Dia mulai karirnya sebagai blogger freelance dari usia muda banget. Awalnya nulis tentang hubungan sosial buat cowok-cowok. Seiring waktu, kontennya makin dalam dan filosofis. Dia mulai ngebahas konsep yang lebih luas tentang penderitaan, kebahagiaan, nilai-nilai, dan cari makna hidup. Perkembangan ini kelihatan banget di blogger pribadinya yang jadi populer banget sebelum dia keluarin buku-bukunya. Yang buat dia sukses besar, ya buku ini. Yang tentang seni bodo amat. Apa itu konsep seni bodo amat? Oke, mungkin kamu kira kalau bodo amat berarti kita nggak peduli sama semua hal. Atau kita harus jadi orang yang cuek dan sombong. Tapi kenyataannya seni bodo amat itu artinya kamu menempatkan diri di jalur yang benar dengan memilih hal-hal yang pantas kamu pedulikan. Dan menerima bahwa hidup itu penuh masalah dan penderitaan. Dan itu adalah bagian yang gak bisa terpisahkan dari keberadaan kita. Jadi daripada kita ngelawan kenyataan dan nyoba ngontrol semuanya, lebih baik belajar cara reaksi kita dan menerima kenyataan. Buku ini bukan cuma panduan dan perkembangan diri lain yang nyuruh kamu bagaimana biar selalu bahagia dan positif berlebihan. Justru sebaliknya, Manson nawarin hidup yang lebih realistis dan kadang-kadang keras dan fokus menghadapi kenyataan. Kalau kebahagiaan sejati itu datang dari menghadapi masalah dengan baik dan nentuin apa yang benar-benar pantas buat hidup kita. Enti seni bodo amat, kenapa nggak peduli sama hal yang nggak penting? Ide utama yang diangkat Manson adalah kita punya jumlah perhatian dan kepedulian yang terbatas di hidup kita. Daripada buang energi buat hal-hal yang kecil yang ngebelin atau buat apa orang lain yang pikirin tentang kita. Kita harus belajar bagaimana cara kita milih dengan bijak. Apa yang pantas kita pedulikan. Kita bukan berarti bodo amat sama semua hal yang penting di hidup kita. Tapi kita bodo amat sama hal-hal yang gak penting di hidup kita. Biar kita belajar fokus di hal-hal yang penting di hidup kita. Poin-poin utama di buku ini adalah yaitu yang pertama, bodo amat yang terpilih. Mark Manson bilang kalau kita hidup di dunia yang penuh ngabisin waktu kita dan energi kita. Kayak sosial media dan perbandingan menurus-menurus dan kritik. Solusinya kita harus memilih dengan tegas. Apa aja yang gak penting buat kita. Dan jangan dilebih-lebihin. Intinya, nggak penting kalau semua orang suka sama kamu. Yang penting itu, kamu jujur sama diri sendiri. Dan ngargain apa yang jadi tujuan kamu. Yang kedua, menerima rasa sakit dan penderitaan. Buku ini ngejelasin kalau penderitaan itu bagian dari hidup. Dan yang penting itu, bagaimana cara kita ngadapinnya. Daripada selalu pingin ngerasa bahagia, kita harus belajar menerima rasa sakit dan ngebuka diri sama itu. Anggapnya sebagai cara buat kita berkembang. Gagal, rugi, sakit itu semua pengalaman penting yang buat kita buat maju dan ngertiin diri sendiri. Yang ketiga, nentuin nilai-nilai pribadi.
Buku ini fokusin kita buat apa yang benar-benar penting buat kita. Dan hidup sesuai sama nilai-nilai kita. Nilai-nilai itu yang nentuin apa yang penting dan apa yang pantas kita perjuangin. Kalau kita sudah nentuin nilai-nilai kita lebih sadar sama prioritas kita dan gak gampang kena pengaruh buruk dari luar. Yang keempat, tanggung jawab pribadi dan gak jadi korban. Mark bilang, penting buat kita bertanggung jawab atas hidup dan tindakan kita tanpa ngalahin keadaan atau orang lain. Hidup memang enggak selalu adil, tapi kita bisa milih bagaimana cara kita dan nanggepin kejadian-kejadian yang ada. Bedanya orang sukses sama gagal itu adalah kemampuan orang sukses buat ambil tanggung jawab dan belajar dari kesalahan, daripada cuma ngeluh dan putus asa. Yang kelima, takdir dan penerima kenyataan. Fokusnya adalah kita harus realistis sama kemampuan dan kenyataan kita, daripada ngarep hal-hal yang jadi beda. Nerima itu bukan arti menyerah, tapi itu fase di mana kita seimbang secara mental, yang bantu kita bikin keputusan dengan bijak. Yang keenam, ngilangin rasa takut mati. Buku ini ngebahas kalau kita punya batas waktu. Itu bisa kasih kita motivasi buat kita hidup lebih baik. Sadar kalau kita bakal mati buat kita menghargai momen dan menghindari diri dari kita pikirin hal-hal yang gak penting. Bagaimana cara nerapin prinsip buku ini di hidupmu? Tentukan prioritasmu. Duduk dan bikin daftar hal yang penting-penting di hidupmu. Terus memulai atur waktu. Dan perhatianmu berdasarkan itu. Pikirin hal-hal yang gak pantas ngabisin energimu. Tugas atau hubungan yang tidak ngasih nilai nyata. Menerima rasa sakit dan penderitaan sebagai hal yang wajar. Daripada ngelawan kegagalan atau rasa sakit, coba belajar dari itu. Dan anggap itu sebagai cara yang buat kau lebih baik. Hidup sesuai nilai-nilaimu. Coba sesuaiin diri sama apa yang kamu yakinin. Dan jangan mudah terpengaruh sama orang lain. Jangan sibuk sama penampilan luar. Sukses, terkenal, penampilan itu bukan tolak ukur dari kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi berapa sadar kamu gaya hidupmu dan integritasmu. Terima kalau hidup ini penuh risiko. Takut mati atau gagal itu bisa menghalamin kamu untuk maju. Ingat, kalau semua itu sementara. Poin penting buat ngomongin di akhir, hidup itu enggak selalu gampang. Dan kamu harus belajar bagaimana cara menghadapi kenyataan. Bodoh amat bukan berarti kamu enggak peduli. Tapi kamu memilih bagaimana cara bereaksi sama hal yang penting dan lebih sadar. Buku ini kasih kita alat buat ngebebasin diri dari tekanan dan cemasan, biar kita bisa hidup lebih dalam maknanya. Kalau kamu suka sama penjelasan ini, aku saranin kamu baca buku ini soalnya banyak hikmah-hikmahnya. Dan bisa berubah gaya hidupmu. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, share, subscribe. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar buku apa yang besok kita bahas. Bersama kalian Nizar dari Nizariat di channel Tukita.